terpuji kekal Bapa di sorga. Terima kasih atas penyertaan-Mu seminggu yang telah berlalu. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kelompok pelayanan 2 datang di tempat ini beribadah, memuji, membesarkan akan nama. Kami hendak membaca, merenungkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam di dalam hati. Engkau berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan benar-benar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita yang saya ambil dalam Perjanjian Baru, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Saya cuma mengambil satu ayat dalam bacaan kita pada sore hari ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini beribadah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa untuk kita nikmati hari demi hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan memberi judul renungan pada sore hari ini, yaitu anak sapi untuk Tuhan. Suatu hari seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, dan tibalah waktunya bagi induk sapi itu melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun bingung. Dia mulai berpikir-pikir anak sapi yang manakah yang akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, dia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah aku akan putuskan anak sapi mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Seminggu kemudian, daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Itu pun terjangkit penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan, alias mati. Ketika petani mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar kandang dan
menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betapa seringnya kita berlaku seperti petani itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan menyenangkan, kita pergi dan melupakan Tuhan. Ketika anak kita kurang pandai dan kurang cerdas, kalau orang bilang bodoh, dan kita dorong dia masuk ke sekolah Alkitab agar dapat melayani Tuhan. Akan tetapi ketika anak kita cukup pandai dan cerdas, kita dorong dia masuk fakultas yang lain agar dapat mengejar cita-citanya dan menjadi orang sukses. Kita mengambil yang terbaik bagi diri kita sendiri dan menyerahkan yang buruk kepada Tuhan. Marilah kita merenungkan kembali kebesaran kasih Allah kepada kita. Demi menyelamatkan kita yang berdosa ini, Allah rela menyerahkan anaknya yang tunggal yang sedemikian dikasihinya, agar kita dapat beroleh hidup yang kekal. Demi membebaskan kita dari murka Allah yang dahsyat, Yesus telah merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia, dan mati secara terhina di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Allah telah mengaruniakan anugerah yang sedemikian besar dan tak ternilai harganya kepada kita. Bila kita sungguh-sungguh menyadari anugerah Allah yang sedemikian besar itu, tentu kita akan dengan rela hati mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Kita tidak segan-segan menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada-Nya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebesaran anugerah-Nya. Kesadaran kita akan besarnya anugerah Allah dalam hidup kita mendorong kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Sekalipun dengan memberi memungkinkan tercurahnya berkat Tuhan. Motivasi yang besar dalam memberi bukanlah untuk mencari imbalan, apalagi menjadikan umpan supaya kita beroleh keuntungan yang besar. Orang percaya harus memberi dengan sukacita dan rela hati, bukan karena terpaksa. Tidak perlu merasa khawatir bahwa dengan memberi akan menjadikan kekurangan buat kita. Orang percaya tidak boleh lupa bahwa semakin banyak hal yang dapat kita lakukan, semakin banyak kita berhutang kepada Tuhan. Sebab bukankah segala sesuatu yang kita bisa dan punya sesungguhnya hanyalah anugerah Tuhan. Jangan lagi menjadi sombong dan lupa diri. Sudah semestinya semua yang ada pada kita persembahkan untuk
kemuliaannya sebagai